Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru telah menyempatkan waktunya untuk kegiatan ini. Kegiatan ini salah satu tugas saya sebagai guru penggerak di kegiatan aksi nyata, yaitu mendiseminasikan budaya positif di sekolah ini. Langsung aja ya Bapak Ibu, sebelum kepada materinya, sebelum kepada infobosnya, sebelum pada layarnya, biar nggak kantuk nih, kita berpasangan dulu, cari temannya berdua. Habis makan, udah jam-jam awan, enaknya tidur. Ya, dapat berdua ya. Nah, kita latihan konsentrasi, oke? Biasanya konsentrasi tepuk tangan. Sekarang kita sampaikan. Oke, ini tangan apa? Kanan. Tangan kanannya kita seperti ini, kayak meminta ya. Dan tangan kirinya tunjukkan telunjuk. Nah, jadi seperti ini dulu. Dua-duanya di bawah dulu, dua-duanya. Nah, yang pasangannya yang sebelah kanan tangannya di atas. Di atas ini. Ya, ini dua-duanya di atas, Nah, yang sebelah kiri dua-duanya di bawah. Anda di bawah. Ini. Ya, yang sebelah kanan dua-duanya di atas. Seperti ini. Yang sebelah maksudnya orangnya sebelah kiri itu dua-duanya di bawah. Siapa yang mau di bawah? Dua-duanya di atas. Nah, oke? Ya. Ini siapa dua-duanya? Ya, siapa yang mau di atas, siapa yang mau di bawah. Tapi tangannya yang satu seperti ini, yang satu seperti ini. Oke. Nah, setelah hitungan ketiga, diapain coba? Iya, tangan yang terbuka ini harus mengambil telunjuk tengahnya. Oke? Siap ya, hitungan ketiga. Belum. Supaya tidak kena harus menghindar. Oke? Siap ya? 1, 2, 3. Ada yang tertawa? Oke, sekarang masih posisinya masih sama ya, atas dan bawah. Tapi kanan dan kirinya bertukar. Jadi ada kanan gini jadi gini, yang kirinya saat ini jadi seperti ini. Tangan kiri sudah berpindah fungsi ya. Oke. Sudah siap? Sudah berubah? Oke. 1, 2, 3. Oke. Sekarang puteran yang tadi di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Tapi di atas bawah. Gede ya? Satu kali lagi deh. 1. 1, 2, 3. Oke, ada yang pas yang kirinya, kalau saya nangkep malah ini ya. Ya kalau saya nangkep malah begini. Iya. Itu tandanya apa? Ya, konsentrasi dan keseimbangan ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Kita kembali ke layar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Sebelum ke budaya positif teh apa? Di sini ada kegiatan coba bukalah. Dijelasin aja lah, nggak usah dibaca. Masih berdua, tapi nggak apa-apa, nggak usah berdekatan. Di sini yang berdua ini tentukan siapa yang jadi A dan siapa yang menjadi B.
Sudah? Sudah tentukan siapa A, siapa B? Sudah. Nah, yang A tolong pegang atau simpan rahasianya atau benda berharganya, mau sertifikat rumah, mau apapun ya, genggam di tangannya, apapun isinya. Bayangkan aja kalau ini sertifikat tanah seluas 1 hektar gitu ya. Genggam erat di tangan apa ya, kanan kiri boleh, atau enggak rahasia yang betul-betul ini rahasia banget gitu ya, mau apapun itu terserah, yang digenggam itu pokoknya sesuatu yang sangat berharga ya. Sudah digenggam erat. Tugas B adalah membujuk A untuk membuka genggaman itu. Caranya mau dibujuk, mau dipaksa, kayak gimana juga terserah, mau dipaksa pakai ancaman juga boleh, terserah, pokoknya gimana caranya si A bisa membuka genggamannya. Silakan waktunya 20 detik aja. Sendiri. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Jadi tergantung diri kita sendiri mau dikasihin mau enggak, semuanya tergantung diri kita sendiri. Sesuai dengan perasaan dan pikiran kita pada saat itu sebenarnya sih. Kadang kalau misalkan ada satu rahasia benar, tapi kalau misalkan kondisinya sedang tidak menyesuaikan gitu ya, kadang kita membuka aja. Apalagi kalau bujukan atau ancamannya itu bisa membuat kita membuka kepala itu tergantung kondisi. Dan yang mengendalikan itu adalah diri kita sendiri. Apa sih hubungannya sama disiplin positif? Ada yang tahu nggak? Iya. Apa hubungannya yang tadi dipraktekin? Yang ini bahasanya kalau kontrol kendali itu sama anggap kita itu siswa. Ya, anggap diri saya itu adalah siswa. Apa hubungannya sih sama disiplin positif? Ya, jadi yang memegang kendali siswa itu melakukan atau tidak itu ya diri siswanya ya. Seperti itu ya. Jadi ketika ada kata disiplin, nanti siswa itu mau disiplin atau enggak ya tergantung siswanya itu mau melakukan atau tidak. Nah di sini menurut Dokter Wilko, guru sepenuhnya mengendalikan murid. Sepakat? Nah ini sebenarnya ilusi. Nah seperti tadi, ketika saya mengendalikan bapak dan ibu untuk melakukan sesuatu, nah itu seakan-akan saya mengasih kendalinya ya. Padahal yang untuk mengontrol bapak ibu melakukan sesuatu siapa? Diri sendiri. Nah ini hanya ilusi. Seperti guru aja nyuruh ke anak, kamu harus seperti ini. Padahal yang mengontrol diri sendiri adalah
muridnya sendiri. Kalau buang sampah yang berseragan itu ke tempat sampah, oh iya aku lakukan, berarti dia mau dikontrol sama gurunya kan, mau dikendalikan sama gurunya. Tapi ketika siswa menolak, gak mau bu, depan saya buang sampah, berarti dirinya sendiri yang mengendalikan. Ya gak mau, aku mengikuti apa yang ibu guru katakan. Jadi ini seperti ilusinya seperti guru yang mengendalikan murid, padahal muridnya sendiri yang mengendalikan dirinya sendiri. Seperti itu. Yang kedua ada semua efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini sebenarnya seperti bujukan. Nah, seperti tadi yang dilakukan B terhadap A. Nah, apakah bujukan itu bisa dilakukan oleh A, bisa sampai si A itu sampai membuka rahasianya? Tidak kan? Nah, tapi ada beberapa bujukan. Kalau kita nih nyuruh ke anak dengan bujukan, apalagi dengan bahasa-bahasa yang halus, dengan penguatan yang positif, siswa itu jadi terkendali untuk melakukannya, jadi mau melakukannya. Seperti itu. Jadi bujukan, rayuan itu bisa mengendalikan apa yang akan dilakukan sama murid. Seperti itu. Yang ketiga ada kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Di sini masih dari anak ya. Nah, ada yang kritikan atau membuat orang bersalah. Contohnya itu kamu yang membuang. Itu semacam kritikan yang membuat si anak itu, oh itu semuanya salah aku gitu. Tapi gara-gara kata itu mungkin ada beberapa anak yang oh ya udah mulai sekarang aku tidak akan buang sampah, nanti teman-teman aku pada sakit kan. Itu kritikan atau yang membuat orang merasa bersalah, mengendalikan perilaku muridnya. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai orang dewasa kan, kita udah punya anak nih. Memang kata-kata itu orang dewasa itu benar-benar memiliki hak untuk mengendalikan anak kita. Pasti dikendalikan sama orang tua. Murid kita juga kadang tanpa sengaja sebagai diri kita memiliki hak untuk memaksa anak itu. Seperti itu. Nah, dari empat teori ini sebenarnya apa yang kita lakukan itu bisa mengendalikan apa yang harus siswa lakukan. Tapi kita bisa pilih, kita mau jadi gurunya seperti apa mau jadi orang dewasa yang benar-benar bisa memaksa atau memberikan penguatan positif, itu tergantung diri kita sendiri. Kita memiliki kendali, gimana caranya anak bisa mengikuti apa yang kita usahakan, apa yang kita perintahkan, seperti itu. Nah, jadi itu hubungannya kayak tadi buang sampah itu sama dengan disiplin ya. Nah, di sini ada pernyataan, kalau anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Betul tidak, Bu? Kalau anak-anak disiplin di kelasnya, pasti semua anak bisa belajar. Tidak selalu ya. Nah, yang kedua, mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang. Betul. Kadang sebelum kita belajar, kita harus disiplin dulu anak ya. Nah, dan itu tuh ya susah gitu. Kadang tiap hari kita harus mencari cara gimana nih anak disiplin gitu ya. Nah, disiplin menurut Ibu apa sih itu disiplin? Patuh, taat aturan, oke. Aturan, taat, patuh. Nah, di sini ada menurut Sugeng, di sini adalah disiplin itu adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui suatu proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban.
Jadi disiplin suatu kondisi yang tercipta terbentuk melalui proses. Nah, di sini menurut Cahaya Dewantara maupun Diana, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri atau proses belajar. Nah, proses belajar yang ingin dicapai itu seperti apa? Itu yang kita harapkan itu ada di nilai-nilai profil belajar Pancasila. Jadi disiplin itu sebenarnya prosesnya, belajarnya. Nah, hasilnya yang sebenarnya hasilnya itu pengen harus sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu sesuai dengan visi kita gitu ya, sesuai dengan visi sekolah kita. Jadi disiplin itu proses belajar. Nah, untuk mencapai sesuai dengan kita harapkan, sesuai dengan visi itu adalah prosesnya, belajarnya, supaya nilai yang Nah, di sini ada motivasi. Tadi kita tahu kan siapa yang bisa mengendalikan diri siswanya. Siapa yang bisa mengendalikan diri kita? Kita. Nah, kita sebagai guru, gimana nih caranya? Kayak tadi saya ada teori kontrol itu seolah guru mengontrol murid. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Motivasi atau dorongan supaya siswa itu bisa mengendalikan dirinya. Yang pertama itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini motivasinya semacam pemberian hukuman atau pemberian ketidaknyamanan. Nah, contohnya anak-anak nanti kalau buang sampah harus di tempat sampah. Kalau tidak di tempat sampah, nanti kalau kelihatan sama ibu, nanti kalian didenda 1.000. Atau nanti harus membersihkan selokan dari ujung sana sampai ujung sini. Itu suatu hukuman yang membuat anak tidak nyaman. Jadi gara-gara hukuman itu, gara-gara konsekuensi itu, anak jadi melakukan, oh aku harus buang sampah pada tempatnya, karena kalau aku nggak buang sampah pada tempatnya, nanti aku harus bayar 1.000, atau aku harus membersihkan selokan, kan gak nyaman. Nah, itu suatu dorongan anak bisa berperilaku untuk membuang sampah. Itu dorongannya karena dia tuh takut kena hukuman. Itu satu motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan. Contohnya itu anak-anak buang sampah pada tempatnya ya. Kalau melihat sama ibu kalian membuang, nanti sama ibu diberi bintang, atau mungkin bukan bintang, kalau nanti sama ibu diberi uang. Pokoknya apa sesuatu imbalan yang akan diberikan kepada anak. Anak jadi termotivasi untuk membuang sampah pada tempat sampah. Aku supaya dapat uang nih, supaya dapat bintang nih, aku membuang sampah di tempat sampah. Itu satu motivasi untuk mengendalikan anak untuk membuang sampah di tempat sampah. Nah, dari kedua ini, kira-kira motivasi ini apakah akan lama nggak gitu, akan selamanya nggak anak pasti buang sampah di tempat sampah di mana saja, atau hanya di sekolah aja? Hanya di sekolah saja. Mungkin karena di sana nggak ada hukuman, di sana nggak ada penghargaan, di sana nggak ada imbalan, di rumah buang sampahnya di mana aja ya. Nah, itu satu dua motivasi itu munculnya dari luar, dari ekstrim ya. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini muncul keyakinan pada diri siswa. Akan tetapi karena sudah sesuai dengan pengalaman ya, ini keyakinan anak untuk membuang sampah pada tempatnya akan muncul ketika anak itu membuat motivasi dua ini jadi satu keyakinan dia. Jadi nggak hanya di sekolah nih, tapi aku di rumah juga tanpa ada hukuman, tanpa ada imbalan, karena aku yakin kalau membuang sampah pada tempatnya itu sesuatu yang baik dilakukan, itu bisa menjaga kebersihan,
itu dampaknya juga lingkungan bersih, tidak ada nyamuk, itu menjadi satu keyakinan dia kan. Nah itu muncul dalam dirinya sendiri untuk berperilaku baik gitu. Jadi kemungkinan motivasi ketiga ini akan muncul ketika dia mendapatkan dua motivasi dari luar. Contohnya dulu saya itu waktu SD ya Bu ya, pernah tidak sekolah gara-gara ada kepentingan, pokoknya kalau mau pergi ke sekolah gitu. Tapi di situ guru saya itu memberi hukuman, setelah memberi hukuman itu memberi kayak ceramah nasihat gitu. Nah dari situ saya awal-awalnya ya nanti kalau mau sekolah dihukuman sampai guru nanti diceramain lagi deh. Tapi itu berlangsung ke SMP. Jadi ketika saya mau melakukan hal seperti itu lagi, saya ingat nanti kata ibu guru waktu pas saya kalau misalnya aku ke sekolah nih udah ketinggalan pelajaran, udah absennya jadi banyak, nanti lagi rapor nilainya berkurang, lagi banyak, dan itu menjadi satu keyakinan saya nih. Jadi nanti saya terapkan sampai sekarang ke anak saya, kalau nggak penting-penting banget mah, kalau misalkan nggak sakit-sakit banget mah sekolah aja. Itu jadi satu keyakinan saya, padahal saya didorong motivasi dari dua ini, dari hukuman dan penghargaan, tapi bisa menjadi satu keyakinan. Nah sekarang kita sebagai guru, bagaimana sih caranya memberikan motivasi supaya motivasi itu atau kedisiplinan itu muncul pada diri anak, menjadi satu keyakinan pada anak kalau hal itu adalah baik untuknya. Seperti itu, jadi jangan hanya sekedar dia takut, dia mendapatkan penghargaan, tapi gimana nih caranya? Kalau itu tuh harus ada di keyakinan dari dirinya sendiri. Bagaimana kita mengendalikan anak supaya anak selalu mengikuti apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang teori kontrol, terus motivasi. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di sini ada kenapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas. Sebenarnya kita udah sering ya, udah melakukan membuat bukan keyakinan, kalau itu kelas apa? Kesepakatan kelas di awal tahun ajaran baru ya. Itu namanya kesepakatan kelas yang hasilnya itu hasil surat pendapat dari anak, seperti itu. Nah, tapi di sini kita ubah katanya menjadi keyakinan kelas. Kenapa nggak kesepakatan? Kenapa nggak peraturan? Kenapa keyakinan kelas? Sini ada dua pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai motor? Kenapa kita harus pakai helm? Mau jauh, mau dekat, saat mengendarai motor? Kenapa? Biar selamat. Mengapa kita harus menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Biar untuk kesehatan. Nah, jadi jangan sampai ada anak atau kita lah biasa ini pakai helm takut dipantau sama polisi. Nah itu karena keyakinan itu tuh karena takut pada polisi, jadi kepada aturan. Tapi gimana caranya kita membuat keyakinan bahwa peraturan itu adalah keyakinan, supaya kalau pakai helm itu yakin supaya kita selamat. Yakin kalau kita menggunakan masker dan mencuci tangan itu supaya terhindar dari virus, seperti itu. Nah, jadi kita harus buat bukan hanya kesepakatan saja, bukan hanya ke peraturan saja, tapi sejauh mana anak bisa yakin terhadap kesepakatan yang sudah kita buat. Nah, di sini ada langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya. Ini yang pertama itu berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati sama warga kelas, sama siswa. Ini biasa kita lakukan itu surat pendapat. Ayo siapa yang mau berpendapat tentang aturan di kelas kita? Seperti itu ya. Kenapa harus siswa? Kenapa harus murid yang memberi pendapat?
siswa yang melakukannya. Biasanya siswa itu tahu kenapa dia membuat aturan karena dia yang merasakan lingkungan sekolahnya. Kayak contohnya mungkin ada teman yang mengganggu, jadi dia buat peraturannya jangan mengganggu teman yang sedang menulis karena dia merasakan itu selalu diganggu. Jadi itu kenapa perlunya diskusi atau curah pendapat dari murid. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan ini menjadi kalimat positif. Yang ketiga, menjadikan peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan. Yang keempat, diskusi mengenai perilakunya. Yang kelima, ada mengenai perannya. Yang terakhir itu meninjau kembali keyakinan kelasnya. Kita coba aja ya Bu ya. Nah, kita buat satu peraturan aja, nanti kita ikuti langkah-langkahnya ya. Nah, sekarang coba siapa yang mau berpendapat tentang aturan yang ada di kelas, angkat satu aja. Jangan ribut. Jangan ribut. Nah, ini adalah peraturan yang sudah sesuai dengan pendapat siswa ya. Nah, jangan ribut, kita ubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Tertib. Tertib dalam kelas. Tertib di dalam kelas. Nah, kita nyarikan peraturan menjadi nilai keyakinan. Nih, kenapa kita harus tertib di dalam kelas? Nyaman, keyakinan itu kenyamanan ya, kenyamanan. Ada lagi nggak? Kenapa kita harus tertib di dalam kelas? Nyamanan, bisa belajar dengan baik. Apa nyaman ya Bu ya? Lebih fokus, tenang ya. Fokus, tenang. Ada ini kalau tertib dalam kelas itu kita bisa saling menghargai ya. Menghargai teman-teman yang sedang belajar, ini temannya malah ribut. Jadi itu saling menghargai. Nah, seperti itu ya. Dari peraturan ubah ke kalimat positif, kemudian jadi nilai keyakinan, kemudian diskusikan perilaku yang mencerminkan ini. Tertib di dalam kelas apa aja? Satu aja. Jaga volume suara, ada yang maksudnya? Tidak teriak-teriak. Oh iya Pak. Berbicara dengan suara pelan gitu ya. Berkata-kata baik. Pelan, berkata baik. Berkata baik. Apa lagi? Sudah ya? Nah, cukup ya. Nah, kemudian peran. Apa peran siswa untuk berperilaku seperti ini? Perannya atau enggak gini aja. Kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan keyakinan ini, peran siswa lain harus seperti apa? Mengingat, boleh. Mengingatkan. Ada lagi tidak? Menegur, mengajar. Nah, kita sudah buat 5 fase, kemudian langsung meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Biasanya kenapa harus ditinjau? Karena biasanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kita buat biasanya berfungsinya hanya satu bulan, 1 minggu. Nah itu tentunya kita sebagai guru, ada kalau misalkan teman, kita selalu ingat
Nah, jadi nanti kalau ada anak yang lupa sama keyakinan kelasnya, lalu diingatkan. Atau mungkin nanti ada sesuatu lagi penemuan yang baru, misalnya apa ya, membuang sampah di kolong gitu. Nanti kita buat lagi keyakinan di bulan itu gitu. Bu, sekarang mah kalau buang sampah tidak di kolong meja. Ya udah, sekarang kita buat keyakinan baru. Kita selalu tinjau gitu. Mungkin sebulan sekali gitu. Apakah ada penemuan baru? Apa ada hal-hal yang baru yang harus kita yakini lagi seperti itu? Iya, betul. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita sudah membuat keyakinan terhadap anak. Jadi gimana caranya guru itu harus membuat keyakinan? Bukan hanya sekedar kesepakatan atau bukan hanya sekedar peraturan. Gimana caranya kita mendorong itu menjadi keyakinan terhadap anak gitu. Menjadikan motivasi gimana kita mengontrol anak supaya yakin ada sesuatu ya. Nah, tapi tadi kita bilang ini kesepakatan itu memang harus ditinjau sebulan sekali karena pasti ada penemuan atau meskipun ada kesepakatan, meskipun ada keyakinan, ya namanya anak pasti ada aja ya. Nah, dari yang kesepakatan sudah kita buat, dari keyakinan sudah kita buat, tertib di dalam kelas. Gimana nih, masih ada anak yang gak tertib di kelas, masih ada aja anak yang lari-lari di kelas. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya mungkin kita memberi hukuman, konsekuensi, ada cukup hanya teguran aja. Mengingatkan, hanya cukup teguran saja. Masih nih anak-anaknya masih lari-lari karena hanya teguran aja kata anaknya. Ada cuma ditegur aja, cuma diingetin aja, lagi gurunya nggak ada. Biasanya kalau seperti itu apa sih supaya anak itu jerah gitu, supaya anak itu biar nggak ngelakuin seperti itu lagi? Apa yang biasanya kita lakukan? Memberikan pengertian. Boleh apa lagi? Atau mungkin kesepakatan itu misalnya tidak menggunakan topi saat upacara. Biasanya kita ada konsekuensi ya. Jadi kalau tidak pakai topi itu misalkan hukumannya atau konsekuensinya itu berbaris di depan seperti itu ya. Tapi hukuman konsekuensinya seperti apa sih yang seharusnya kita berikan terhadap anak ketika anak tidak mengikuti keyakinan yang sudah kita sepakati. Nah, di sini banyak tindakan guru yang mudah-mudahan nggak ada di sekolah kita kalau hukuman ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu bentuknya konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke. Lagi ya, nih. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman? Kenapa Bu konsekuensi? Karena pelajarannya PJOK. Oke, dia terlambatnya 10 menit. Mungkin anak itu belum mengikuti pemanasan. Jadi sebagai konsekuensinya anak itu harus berkeliling 2 kali. Kecuali kalau berkelilingnya 100 kali, itu baru namanya hukuman. Karena di pelajaran olahraga ininya kegiatan itu fisik, jadi nggak apa-apa kasih konsekuensinya fisik juga. Jadi apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman tidak bermakna, kalau konsekuensi lebih bermakna. Ada lagi? Kalau hukuman itu biasanya melibatnya fisik ya Bu ya, disuruh push up, disuruh nyatet 100 kali itu lumayan, jadi tangannya pegel. Tapi kalau konsekuensi itu tanggung jawab dari apa yang sudah
lakukan. Nah, hukuman itu bersifat terencana atau tiba-tiba, tidak tahu apa yang terjadi. Biasanya hukuman itu diberikannya bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu biasanya ucapan ya, ucapan yang menyakiti hati anak. Kalau konsekuensi itu biasanya terencana, sudah disetujui, sudah disepakati dan sesuai dengan perbuatannya. Nah, di sini ada kasus panjang, sama saya ceritain aja. Contohnya, saya adalah guru kelas 2. Ketika setelah masuk jam pelajaran, anak-anak itu selalu masuk ke dalam kelasnya secara tiba-tiba, semua langsung keroyokan. Nah, pada suatu hari karena ibu gurunya banyak yang celaka juga seperti itu, jadi gurunya itu membuat penghargaan terhadap anak yang tertib kalau masuk ke dalam kelas. Misalnya anak diberi bintang kalau anaknya sudah rapi baris dan masuk ke dalam kelasnya itu tertib. Nah, jadi kalau ada anak yang barisnya rapi, masuk ke kelasnya tertib, saya akan memberi bintang. Tetapi karena saya ada kegiatan, contohnya dinas luar, ada pelatihan selama 1 minggu, jadi kelas saya digantikan oleh Bu Deti. Nah, Bu Deti tidak tahu peraturan yang saya lakukan, pemberian bintang itu. Nah, ketika jam istirahat, saya tidak ada nih. Apa yang dilakukan anak-anak? Berbaris. Terus karena terus anak pas masuk, Bu Deti kok aku nggak dikasih bintang, kalau sama Bu Idin kalau aku masuknya tertib pasti dikasih bintang. Nah, seperti itu. Apalagi kalau sayangnya lama, misalkan hari ini sama Bu Deti nggak dikasih bintang, terus hari besoknya ada bunyinya nggak ada, udah aja masuknya nggak usah baris lagi, udah nggak dikasih bintang ini. Nah, itu salah satu motivasi yang tadi disebutnya penghargaan ya. Jadi berlangsung ketika hanya ada gurunya, kecuali mungkin ada beberapa anak yang sudah menjadi keyakinan mau masuk ke kelas yang harus tertib, harus rapi. Kenapa ibu bilang seperti itu? Supaya kita itu tidak celaka. Mungkin ada beberapa anak yang menjadi keyakinannya, tapi mungkin beberapa anak yang ada dikasih bintang sama Bu Deti, aku mau tertib aja biasa lari masuk dalam kelas juga. Nah, dari kasus ini ada pernyataan kalau anak tersebut dihukum oleh penghargaan. Kenapa dihukum penghargaan? Seperti itu. Jadi di sini Alfi mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, tadi kan disiplin itu proses pembelajarannya. Nah, gara-gara penghargaan itu anak-anak itu jadi lupa apa sih proses disiplinnya. Jadi hancur potensi dia untuk yakin untuk masuk dalam kelas secara tertib, jadi udah bilang. Nah, itu mungkin ada beberapa anak ya yang seperti itu dihukum oleh penghargaan. Dan memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini hanya mengendalikan, tidak menjadi satu keyakinan dia. Karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka yang waktu lama. Atau mungkin aku udah bosan karena bintangnya udah banyak, jadi aku mah ya udah mau masuknya biasa aja, nggak akan tertib lagi gitu, karena dia udah merasa bosan. Jadi penghargaan itu tidak selalu menjadi motivasi dalam diri seorang anak. Jadi ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Jadi harus seperti apa sih kita? Penghargaan katanya harus sedikit lebih dikurangi, hukuman tidak boleh. Jadi harus ngapain kepada anak supaya anak itu termotivasi lah gitu. Salah satunya itu memberikan apa? Pengertian. Boleh. Iya, kita harus sering ya memberikan pengertian anak untuk supaya anak itu yakin terhadap kedisiplinan gitu. Atau enggak memberikan apa
di sini ada kebutuhan dasar. Sebelum kelima kebutuhan dasar di sini ada kata-kata perilaku murid dapat dipengaruhi dengan terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar yang murid dapatkan. Jadi ketika murid melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu karena ada salah satu kebutuhan dasar dia yang ingin dia penuhi atau mungkin dia belum memenuhinya. Nah, dari ibu guru mungkin kebutuhan ini bisa terpenuhi gitu. Nah, salah satunya adalah bertahan hidup. Bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis dan biologis. Yang kedua ada penguasaan, jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan, atas prestasi dan keterampilan atau rasa dianggap. Biasanya anak kalau di kelas itu penguasaannya itu benar-benar topiknya juga dikuasai dan merasa dianggap di dalam kelas, jadi caper ya, cari perhatian gitu di dalam kelas. Kemudian ada yang kebutuhan dasarnya kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini kebutuhan yang khas semua orang juga harus ya, itu harus pengen dimiliki. Jadi anak itu boleh kasih ketawa-ketawa di dalam kelas, boleh kasih aku serius-serius kelas, itu kan satu kebutuhan. Jadi ya boleh lah gitu, anak-anak mau ngobrol, mau ceria, mau ketawa-tawa juga, itu kebutuhan dia gitu. Kemudian kasih sayang, rasa diterima. Ini tuh termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Kemudian terakhir ini adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, karena jadi kalau misalkan anak berperilaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, nah kita lihat dulu kenapa sih dia tuh seperti itu. Mungkin ada kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi di kelas gitu. Kenapa anak itu suka goda-godain temannya gitu. Mungkin dia lagi cari perhatian gitu kan. Mungkin kalau di rumah dia gak punya teman sama orang tuanya, mungkin selalu dicuekin. Nah pas di kelas dia pelak-pelak temennya, deket-deket ke ibu gurunya, peluk-peluk ibu gurunya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang dia ingin capai gitu. Nah, gimana guru itu bisa melihat kebutuhan dasar apa yang setiap muridnya itu ingin dapatkan di dalam kelas? Gitu. Mungkin dia melakukan yang tidak sesuai dengan kesepakatan karena kebutuhan dasarnya juga tidak tercapai. Kenapa dia melanggar keyakinan kelas atau di sekolah karena tidak ada kebutuhan dasarnya? Kenapa anak tidak pakai topi pada saat upacara? Mungkin kebutuhan apa ya kalau nggak pakai topi? Kebiasaannya mungkin pas di rumah aku mau punya kopi gitu. Jadi kita harus pahami itu dulu gitu. Kenapa anak buang sampah sembarangan? Mungkin ada alasannya gitu. Kenapa mungkin buang sampahnya jauh kayak gitu kan. Kita harus lihat dulu kebutuhan dasar apa yang anak itu pengen miliki. Nah di sini dari yang tadi banyak ya pengaruh diri, motivasi, kebutuhan dasar, keyakinan kelas. Nah posisi guru membuat keyakinan kelas, melihat kebutuhan siswa, terus memberikan motivasi. Di mana posisi guru tersebut? Nah kalau misalkan guru itu sebagai penghukum, kalau misalkan menemukan anak yang melanggar aturan, apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia akan melakukan hukuman terhadap itu kepada anak itu. Kalau misalkan posisi guru sebagai teman, ketika anak melanggar peraturan, mungkin dia akan lebih dekat ya, Bu. Mungkin di
pemantau. Kalau pemantau itu misalnya datang ke dalam kelas, terus ada anak yang ribut, kenapa kamu ribut? Ini bu, ininya, gitu. Oh, lain-lain yang seperti itu ya. Jadi cukup hanya melihat saja, memantau saja. Nah, kalau menjadi manajer di sini, kalau misalkan ada anak yang tidak sesuai dengan aturan, kalau kita sebagai manajer kita lihat dulu kenapa alasan anak itu melakukan seperti itu, kemudian apakah perbuatan yang dia lakukan itu baik atau tidak, sesuai atau tidak, kemudian apa yang kamu harus lakukan kalau misalnya kamu sudah melanggar peraturan seperti ini. Nah, dari lima posisi ini kira-kira ibu ada di posisi mana? Kalau jujur ya, saya itu ada di posisi itu teman sama pemantau dalam kelas. Kalau ibu ada di posisi mana sih? Pemantau, manajer, dan teman. Nah, sebenarnya kalau untuk pembuku dan pembuat merasa bersalah, iya janganlah gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalau untuk sebagai teman, pemantau, manajer, ya nggak apa-apa. Mungkin karena orangnya butuh kasih sayang, kita sebagai teman. Terus kadang-kala kita emang cukup jadi pemantau ketika kalau manajer itu kan lebih ke personal, ke individunya seperti itu. Bagus, nanti tapi harus lebih ditekankan lebih ke jadi manajer ya Bu ya. Jadi nggak apa-apa, saya juga belajar, saya harus sebagai teman dan jadi pemantau. Nah, di sini ada kasus lagi. Tadi kita sudah membuat peraturan keyakinan kelas tertib di dalam kelas, tetapi di saat ibu guru misalnya anak-anak ibu izin dulu keluar ya, ibu mau ngambil dulu buku di ruang guru ketinggalan. Nah, coba kita kan tahu di keyakinan kelas kalau di kelas harus tertib, tidak boleh ada yang ribut. Jadi berbicara dengan suara yang pelan atau berkata dengan baik. Nah, pas ibunya keluar, tiba-tiba pas masuk lagi, ibu gurunya masuk lagi, tiba-tiba bisa melapor kepada ibu guru. Ketika ibu guru keluar, Andi keluar bangku sambil teriak-teriak, sambil lari-lari. Kemudian bisa menegur Andi, akan tetapi Andi tidak menerima teguran Tisa dan malah memarahi Tisa. Dan Tisa pun menangis. Biasanya kita masuk dalam kelas. Ibu itu Tisa nangis, kata temannya. Terus kata ibu gurunya, kenapa Tisa nangis? Itu Bu sama Andi, kata Andi. Kan tahu Bu, dan itu sih marah-marah. Padahal aku cuma mau nginjek pensil doang, kata siapa aku lari-lari. Jadi gitu ya. Nah, akhirnya kita apa sih yang harus dilakukan sama ibu guru ketika ibu guru jadi posisi manajer lah? Apa? Memanggil Andi dulu. Memanggil Tisa dulu. Memanggil Tisa dulu. Nah, apa yang dikatakan guru kepada Tisa? Kenapa menangis? Kenapa Tisa nangis? Terus kata Tisa teh sama Andi Bu, tadi dimarahin. Terus kata ibu apa? Panggil Andi. Andi. Oh, panggil Andinya, atau panggil Andinya lagi di sini. Kata Andi, apa nih ibu? Lah tadi kesini mau nginjek pensil doang. Itu aja kok ibu, saya lama. Gitu kemana? Betul. Banyak lagi. Oke. Cara bergurnya agak gitu. Ada. Oke. Next Bu. Nah, dalam modul ini sebagai guru penggerak itu kita diajarkan atau ada pelajaran tentang segitiga restitusi. Cara menghadapi anak ketika itu hal sepele cuma lari-lari aja ditegur, tapi negurnya malah bukannya terima teguran malah dimarahin anaknya. Nah, segitiga restitusi apa sih? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi salah satu diskusi ya, kayak diskusi gitu, supaya Andi itu tidak mengulangi lagi gitu. Itu tidak mengulangi kesalahannya, untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dalam segitiga restitusi di sini ada 3 langkah. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga
berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah kok kayak gitu. Ibu juga pernah kok pas ibu guru nggak ada, ibu juga suka lari-lari dalam kelas. Jadi menstabilkan dulu kalau perbuatan dia tuh. Jadi jangan sampai kita anjing kamu teh kalau ibu nggak ada kan kamu tahu nih kalau ibu nggak ada teh kamu teh harus diam, gitu, harus tertib. Jadi jangan dulu mengkritik. Kita stabilin dulu perasaannya gitu. Perasaannya ya seperti itu ya. Adi nggak apa-apa kok lari-lari di dalam kelas. Ibu juga dulu waktu SD suka kok lari-lari. Tapi, nah di sini ada validasi tindakan yang salah. Nah, tapi kamu boleh kok lari-lari, boleh kok. Tapi lebih baik kalau lari-lari itu di mana ya? Di lapangan. Nah, sebaiknya kalau di kelas seperti apa? Kita kan jangan dulu keyakinan. Nih padahal apa ya biasanya kata-katanya nih pasti kamu punya alasan ya kenapa kamu lari-lari di dalam kelas. Padahal tadi alasannya enggak kok bu aku mau ambil pensil doang ke depan. Tapi ketika kita menenangkan hatinya dulu, kamu pasti punya alasan ya kenapa kamu lari-lari di dalam kelas. Iya bu aku teh bosan bu duduk terus ya udah aku lari-lari ibu nggak ada. Seperti jadi dia apa ya bisa cerita gitu kenapa dia itu bisa lari-lari gitu. Jadi jujur. Kemudian itu validasi tindakan salah ya. Jadi ketika kita sudah menstabilkan perasaan anak itu dan mengatakan ya nggak apa-apa. Nah tapi alangkah baiknya kalau lari-lari itu di lapangan, kalau di dalam kelas harusnya seperti apa? Menurut Andi, coba kamu lari-lari di dalam kelas itu baik tidak? Misalkan tidak bu, kenapa tidak? Iya bu, mungkin bisa jadi merasa terganggu. Kenapa bisa menegur? Mungkin kesenggol sama Andi. Jadi bisanya negur seperti ini, memberi pemahaman bahwa apa yang dilakukan sama Andi itu salah. Gitu. Tapi dengan kata-kata yang halus. Jadi kalau kita masuk dalam kelas anak-anak ribut, pertama yang harus kita lakukan adalah tarik nafas, sabar. Nah setelah Andi, oh iya ya perbuatan aku tuh salah, perbuatan aku tuh salah kenapa bisa nangis karena sama aku ditegur padahal itu salah aku. Nah kemudian kita tanyakan, coba kita kan sudah membuat keyakinan kelas ya. Nah kalau keyakinan di kelas itu kalau ibu lagi tidak ada di kelas harus seperti apa? Oh iya bu, kalau ibu nggak ada di kelas harus tertib. Mungkin kalau aku mau ke depan jangan lari-lari ya bu ya, mungkin aku harus jalan aja pelan-pelan kalau mau ngambil pensil. Kalau aku bosan juga mungkin aku cukup gerak-gerakan badan aja, nanti dia sendiri yang mengungkapkannya gitu. Oh mungkin aku harus seperti ini ya bu, seperti ini supaya bisa merasa terganggu. Nah dari sini nanti ketika Andi tahu aku salah, apa yang harus aku lakukan, nanti ada juga oh ya bu nanti aku tidak akan mengulangi lagi nanti. Tapi sebagai guru kita harus memberikan apa yang harus Andi lakukan kepada Tisa. Tisa udah nangis, Andi tahu kan kesalahan Andi itu seperti apa. Jadi gimana nih supaya Tisanya nggak nangis lagi, kamu harus melakukan seperti apa gitu. Katanya, oh ya bu aku meminta maaf sama Tisa gitu. Jadi kan anak itu nerima ya bu ya, nerimanya juga sampai nggak marah-marah lagi gitu, nggak sampai tuduh-tuduhan lagi gitu. Itu namanya kalau misalkan kasus seperti itu tuh kalau di kelas rendah itu kan paling sering kita terlihat dalam pembelajaran gitu. Kadang-kadang yang berulang itu kan hampir setengahnya gitu. Iya. Nah itu bagaimana kan kalau dengan tahapan-tahapan seperti itu tuh kan memakan waktu lama juga ya. Nah itu kita posisikan sebagai pemantau. Pemantau di sini kita memberikan restitusinya itu kepada semua. Jadi kenapa keyakinan kelas itu kita buatnya di kami itu sebulan sekali gitu. Ini kan modalnya seperti itu bu. Kalau itu udah buat kesepakatan kelas nih, udah sesuai dengan pengetahuan awalnya gitu. Terus kita temui masalah-masalah baru, udah jadi sebenarnya kasusnya yang kemarin ditangani gitu. Kemudian karena banyak bukan hanya 1-2 orang, tapi saya manggilnya dulu yang
baik tidak ya? Gak baik Bu. Nah kalau lari-lari yang bagusnya di mana gitu? Oh ini Bu di lapangan. Nah kalau misalnya lari-lari di dalam kelas, apa coba yang akan terjadi? Ya nanti mungkin aku jatuh, mungkin nanti ada anak seperti itu. Nanti aku jatuh atau mungkin nanti airnya tumpah seperti itu, gitu kan? Nah nanti setelah anak bisa aku sudah pernah seperti itu. Nah kalau tahu kamu lari-lari itu bagusnya itu misalnya di lapangan. Nah sebaiknya kalau dalam kelas itu seperti apa? Gitu kalau ibu nggak ada atau kalau ibu lagi nilai ya gitu. Sebaiknya itu kalau kalian lagi bosan gitu, sebaiknya kayak gimana sih? Gitu? Supaya kalian gak jatuh, ini meja nggak berantakan gitu. Daripada kalian harusnya di lapangan, terus kita harusnya ngapain? Nanti anak berpendapat, oh Bu harusnya aku mungkin ngobrolnya berdua aja gitu. Aku sama kita dipancing aja. Nah lebih baik kalau daripada lari-lari, ini kayaknya sama yang belakang, sama yang depan, sama yang samping ngobrol aja. Jadi ngobrolnya terus pelan-pelan, karena masih ada yang nulis, jangan sampai mengganggu orang yang sedang belajar. Coba kalau misalnya yang mengganggu belajar, coba yang belajar. Kalau anak ini ngobrolnya keras, kamu terganggu tidak? Gitu. Jadi tapi terpendapat anaknya gitu. Nanti mungkin kalau misalnya kamu paham nih kalau dari kelas itu nggak boleh gitu, malah mengganggu. Kita kasih pendapatnya sama anak-anak yang nggak lari gitu. Coba kamu nggak lari ya tadi. Coba kamu lihat teman-teman kamu yang lari seperti apa? Baik tidak? Kamu merasa terganggu tidak? Seperti itu Bu. Tapi insya Allah itu punya cara gimana sih supaya anak tuh tertib dalam kelas kan karena kita harus bisa mengendalikan anak gitu ya, memberikan motivasi seperti apa gitu, atau mungkin masih penghargaan, tapi kan mesti kurang gitu penghargaannya. Soalnya saya punya kasus satu anak dia selalu mengganggu teman-temannya dan teman-temannya pun merasa terganggu gitu. Akhirnya ketika saya panggil anaknya kemudian bicara baik-baik gitu ya, kalau perbuatannya itu mengganggu teman gitu, sampai tempat duduknya pun sama saya dipisahkan, jadi duduknya dekat saya gitu. Karena kalau dengan temannya itu tidak kondusif, malah mengganggu gitu, mengganggu semua teman-temannya, dan tangannya pun tidak bisa diam gitu. Jadi ketika ada temannya apa aja disengin gitu. Kita ya kebutuhan dasar apa dia miliki dan kebutuhan dasar apa yang dia kurang dapatkan gitu. Bisa jatuh mungkin karena keterampilannya itu keterampilannya gerak-gerak gitu ya. Itu seharusnya mungkin masuk ke pembelajaran diferensiasi ya. Jadi anak itu khusus nih pembelajarannya harus seperti ini. Tapi mungkin nanti kalau restitusi nih Bu ya, kasih pemahaman kalau misalkan mengganggu teman itu kata kamu bagus enggak, baik tidak gitu. Terus kalau kamu belajar, kamu pengen seperti apa sih belajar gitu. Kalau aku pengen belajar kayak gini, atau mungkin anak itu pengen sendiri gitu belajarnya. Aku mau pengen belajar sendiri, nggak mau ada teman sebangku gitu. Karena aku tuh biar pengennya fokus gitu. Kita lihat dulu kebutuhan dasar apa sih yang dia mau gitu, apa yang dia inginkan gitu. Kemudian kita penuhi kebutuhan dasar itu. Nah, tapi jangan diselingi dengan apakah perilaku kamu itu baik tidak gitu, baik tidak. Kalau tidak baik kamu harus seperti apa gitu. Tapi emang kalau kayak itu nggak cukup sekali 2 kali Bu, mungkin harus terus ya Bu ya gitu. Jadi kalau misalkan itu kan karena potensi biaya bagus dan luar biasa, mungkin ada pembelajaran yang berbeda dari teman lainnya. Mungkin dia pembelajarannya kalau bisa kasihan, tapi dia terus sama orang tuanya Ibu, jadi kasih dulu sama orang tuanya, terus sama neneknya gitu, terus sama anaknya, terus anak itu pengen belajarnya seperti apa gitu. Kalau misalkan anak itu udah belajarnya terus menggambar, anaknya senang menggambar, ya mungkin tema-tema pembelajaran kita sampaikan itu semuanya menggambar, yang penting pembelajaran dia pahami gitu. Nah, kalau misalkan pembelajarannya metode pembelajaran dia sukai gitu, mungkin dia ada teman-temannya gitu. Jadi sih kalau menurut saya ketika saya mempelajari ya anak tersebut, ternyata anak tersebut itu lebih senang dibimbing khusus. Jadi ketika anak setelah sudah pulang, dia mau mengerjakan sendiri dengan saya gitu berdua. Berarti itu berarti saya. Iya, jadi
kita posisikan dia itu sebagai teman. Mungkin kita masih materi dulu semua, anak-anak kerjakan ya nomor 1 sampai 5. Nah, pada saat teman-teman yang mengerjakan, ibu samperin aja anaknya, gitu. Dia belajar sama ibu berdua ya, dan terjadi teman-teman yang udah lagi belajar ini 1 sampai 5, seperti itu. Yang gitu ya Bu ya. Nanti kita diskusikan lagi ya Bu ya. Nah, di sini ada kegiatan restitusi yang sudah saya lakukan. Sebenarnya ada 2 kasus. Yang pertama tuh yang tadi kasusnya yang anak lari-lari. Saya sudah merestitusi 2 anak yang suka lari-lari, kemudian restitusinya langsung dilakukan sama semuanya, tapi dengan orang yang restitusi pertama itu. Jadi anak itu masih tahu nih ke teman-temannya kalau tadi ya saya udah direstitusi sama ibu guru. Nah, kalau ternyata kalau kita lari-lari dalam kelas itu tidak baik, jadi anak itu sendiri atau kita memberi pemahaman kepada teman-temannya. Nah, ini yang kedua itu adalah kegiatan resminya yang kasusnya itu dibully karena dipukul. Padahal temannya sedang main tangan-tangan gitu. Sebenarnya ini kasus sudah 2 kali saya temui di tahun kemarin dan tahun sekarang. Dia anak tuh main tangan-tangan, tapi hukumannya itu adalah fisik gitu. Semua temannya gitu. Kalau enggak suruh teman, jadi malah hukumannya malah ke teman lain yang dia itu bukan tidak main gitu ya, malah yang biasa-biasa itu tidak hukuman, yang tidak terlibat. Next. Seperti itu contoh restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi pertama itu saya itu tindakan dulu ya. Jadi apa betul kamu sudah melakukan hal seperti itu? Jadi mereka nggak tahu Bu. Jadi kata adik nggak tahu Bu. Terus untung ya dia. Jadi saya manggil 2 anak dan coba dia jelaskan apa yang sudah dilakukan sama Andin gitu. Nah kemudian validasi tindakan yang salah gitu. Kalau Andin coba perbuatan seperti itu salah atau tidak, dia kan mengakui oh ya salah Bu. Nah, sebelumnya kita udah buat keyakinan kan. Nah, kalau keyakinan itu kita tidak boleh sembarang memukul atau memukul atau memegang kepala apalagi gitu. Kenapa alasannya tidak boleh? Gitu. Jadi mereka sendiri gitu yang ngomongnya gitu, yang menjawabnya. Ini ada tanggapan muridnya Bu. Sudah, ini tanggapannya. Jadi
ketika kita memberi peringatan gitu, memberi teguran kepada anak yang salah itu tidak asal negur aja gitu, tidak asal tiba-tiba mengkritik gitu. Harus ada validasi supaya anak itu tenang dulu, jadi nggak iya aku salah gitu. Jangan sampai kita itu membuat anak merasa bersalah gitu. Itu satu motivasi yang tidak baik ya. Jadi gimana caranya kalau anak itu sadar perbuatan yang dia lakukan itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang sudah saat ini, sesuai dengan yang mereka buat gitu. Seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya. Jadi pembelajaran budaya positif ini mungkin saya juga sambil ya masih dalam proses bagaimana menciptakan disiplin positif di dalam kelas. Saya juga masih belajar gimana sih posisi saya di dalam kelas terhadap anak, apalagi terhadap anak yang luar biasa. Nah, dan gimana juga saya sebagai guru memotivasi, mengendalikan kontrol anak supaya anak itu mau dengan apa yang kita berikan. Ketika kita sudah memberi aturan kesepakatan yang sudah kita sepakati, gimana caranya kita meyakini supaya anak itu mengendalikan dirinya untuk melakukan keyakinan ini. Karena pengendalian diri itu bukan dari kita ya, bukan dari gurunya, tapi dari diri anaknya. Anak itu mau melakukan atau tidak gitu. Dan motivasinya juga mungkin harus benar-benar membuat anak itu yakin gitu. Kalau keyakinan ini harus anak lakukan, tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf banyak